Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya nggak biasa ya. Ada seorang bupati yang curhat, tapi bukan lewat surat. Dia langsung komen di Instagram Menteri Keuangan. Sumber kita sebuah artikel yang mengulas profil Bupati Siak, Afni Zulkifli, dan ada kutipan lengkap curhatannya ke Pak Purbaya Yudisadewa. Nah, kita coba bongkar nih, siapa sih bupati ini, apa masalahnya, dan kok bisa milih platform kayak gini. Dan ini bukan sekedar keluhan biasa ya. Inti masalahnya itu pemotongan dana transfer ke daerah. Biasa disebut TKD. Yang perlu Anda tahu, ini bukan minta uang tambahan. Menurut Pemkab Siak, ini soal menagih hak keuangan mereka. Uang yang, sepertinya tertahan di Kementerian Keuangan. Oh, oke. Jadi ini bukan minta bonus ya, tapi lebih kayak nagih gaji yang belum dibayar. Gitu kira-kira. Tepat sekali. Itu klaim utamanya. Ini uang kami yang memang seharusnya sudah turun. Oke. Ini bikin komentarnya jadi jauh lebih kuat ya. Nah, ini bagian yang paling bikin saya, wah, kaget. Dia nulis langsung, saya kutip sedikit ya. Pak, tolonglah hak rakyat Siak. Kami tidak meminta free, melainkan menagih hak rakyat kami yang memang masih tertahan di Kemenkyu. Dan nggak berhenti di situ. Dia langsung sebut dampaknya. Gaji perangkat desa, guru ngaji, kader posyandu, bahkan beasiswa buat anak miskin. Semuanya terancam berhenti. Ini bukan angka lagi, tapi soal, ya, hajat hidup orang banyak. Betul. Dan yang bikin situasinya makin gimana ya? Membingungkan, itu klaim dari Afni sendiri. Dia bilang di situ, penyerapan anggaran daerahnya bagus. Laporan keuangannya juga bersih, dapat WTP. Bahkan dana desa, katanya, sudah terserap 100%. Tapi kok dananya malah mau dipotong lagi 50% tanpa penjelasan yang jelas? Nah, di sini kan muncul pertanyaan besar soal transparansi, soal komunikasi pusat dan daerah. Tunggu. Jadi kalau menurut versinya dia, semua PR sudah dikerjakan dengan benar, tapi malah dapat hukuman. Wah, itu pasti frustrasi banget sih. Dan butuh keberanian khusus kan buat mencolek menteri secara terbuka begitu. Jadi, siapa sih sebenarnya Afni Zulkifli ini? Latar belakangnya pasti nggak biasa. Tepat sekali, profilnya di artikel ini menarik banget. Namanya Dr. Afni Zulkifli, lahir tahun 1985, sekarang menjabat Bupati Siak untuk periode 2025-2030. Dan benar, karirnya itu bukan politisi tipikal. Dia mulai dari jurnalis, lalu jadi dosen, bahkan pernah jadi tenaga ahli menteri di Kementerian LHK. Nah itu dia kuncinya. Jurnalis, akademisi, terus pernah kerja di pemerintah pusat juga. Ini kayak kombinasi yang pas banget buat momen kayak gini. Betul. Ini seperti perfect storm gitu. Latar belakang jurnalismenya bikin dia tahu cara meramu narasi yang menarik simpati publik. Yang bisa viral, sisi akademisnya kasih dia data, kemampuan argumen yang terstruktur. Dan yang paling penting, pengalamannya di Kementerian Pusat itu bikin dia paham cara kerja birokrasi. Termasuk ya, tombol mana yang harus ditekan kalau jalur formal sudah buntu. Jadi waktu dia bilang berkali-kali kami sudah bersurat, memohon, mengemis, itu bukan drama ya. Dia mungkin sudah coba jalur resmi, tapi karena pengalamannya itu, dia tahu ada jalan lain. Jalan yang lebih cepat menarik perhatian. Dan kata mengemis itu sendiri, wah pilihan katanya kuat sekali. Sengaja dipilih pasti untuk membangun citra ketidakberdayaan di hadapan pusat. Itu strategi yang risikonya tinggi, tapi imbalannya juga tinggi. Di satu sisi, ini langsung dapat perhatian media, perhatian publik, memberi tekanan politik ke kementerian. Tapi di sisi lain, ya, aksi begini bisa merusak hubungan kerja dengan birokrat di pusat. Bisa menyulitkan dia di masa depan. Ini sebuah pertaruhan besar. Lantas, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Kisah ini tuh kayak jendela kecil buat kita lihat betapa rumitnya hubungan pusat daerah, kadang bisa buntu. Penggunaan media sosial sebagai jalan tol birokrasi ini, ya inilah taktik politik zaman sekarang. Ini bukan lagi soal bupati yang marah, tapi sebuah studi kasus tentang pemimpin daerah yang merasa terpaksa harus mengemis di ruang publik demi hak rakyatnya. Ringkasnya ya, kita lihat bagaimana seorang kepala daerah dengan latar belakang yang unik, media, akademik, dan birokrasi memanfaatkan semua pengalamannya itu untuk melancarkan sebuah manuver politik. Dan arenanya di mana? Di kolom komentar Instagram. Sebagai penutup,
Saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Ketika seorang pemimpin daerah yang harusnya punya jalur komunikasi resmi merasa perlu pindah ke kolom komentar media sosial supaya didengar, apakah ini tanda kegagalan sistem birokrasi kita? Atau justru inilah bentuk akuntabilitas baru di era digital yang lebih cepat dan lebih langsung? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.